Ya, alhamdulillah, bunda-bunda semua yang luar biasa yang sempat gabung di webinar sederhana ini, yaitu terkait dengan budaya positif di sekolah ya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, meskipun langit tidak begitu cerah, akan tetapi hati dan pikiran kita insya Allah akan selalu cerah, ya. Bunda-bunda yang luar biasa, ibu guru dari PAUD RA Kartini Pembina, dan ibu kepala sekolah dari PAUD RA Kartini Pembina, serta rekan-rekan kepala sekolah yang sempat hadir pada kesempatan ini. Ya, terima kasih yang tak terhingga atas meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu beberapa menit ke depan untuk kita bersama untuk melakukan diskusi, kita sharing pengalaman, kita sharing pengetahuan terkait dengan bagaimana sih budaya positif itu di sekolah. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, yang selalu memberikan kita petunjuk, yang selalu kita teladani dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Jadi bunda-bunda yang luar biasa, nah pada kesempatan ini saya Karul Alam dari TK RA Kartini Pembina melakukan ya agenda webinar pada hari ini, yaitu terkait dengan penerapan budaya positif. Jadi hari ini yang hadir alhamdulillah dari Kepala TK RA Kartini Pembina sendiri yang luar biasa, yang selalu memberikan kontribusi besar dalam memotivasi dan menjadi inspirasi bagi kami guru-guru PAUD di RA Kartini Pembina. Ya baik, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PAUD RA Kartini Pembina, Ibu Kartina Syahril, SPD MPD, yang kami hormati para guru ya, sekaligus sebagai peserta audiens ya, mendengarkan terkait dengan apa itu penerapan budaya positif di sekolah, serta rekan-rekan semua yang sempat hadir dari luar TK RA Kartini Pembina sendiri. Ada Bu Ida Sari dari Kabupaten Luwu, kemudian ada dari Bu Nur Isana, ada Ibu Marhawani. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu tak pernah henti-hentinya untuk saling belajar. Ya, sebelum kita mungkin masuk ke sesi sharing pengalaman terkait dengan diskusi dan materi sebentar yang akan saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Kepala Sekolah dari PAUD RA Kartini Pembina untuk memberikan dorongan selalu untuk memberikan inspirasi untuk kami di guru PAUD RA Kartini Pembina secara khusus, dan mungkin kepada para guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, ataupun yang bisa menginspirasi guru-guru PAUD yang ada di Indonesia. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ini Pak Kahrul Alam sebagai guru penggerak ya angkatan keempat, dan alhamdulillah sudah insya Allah akan lolos ya di guru penggerak angkatan ke-6. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati narasumber ya, dan selaku penggiat hari ini adalah Pak Kahrul Alam SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-6 dan insya Allah akan lulus. Amin. Dan yang saya hormati para teman-teman PAUD yang sempat hadir pada webinar penerapan budaya positif di sekolah, dan terkhusus juga para guru-guru PAUD RA Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dengar tadi ada dari Luwu ya, alhamdulillah tetap bergabung juga bersama
bersama Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Bukan saya memberikan wejangan, tetapi saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh guru kami selaku calon guru penggerak angkatan keempat. Dan ini merupakan mungkin adalah salah satu tugas ya, salah satu tugas yang diembangkan oleh pada kegiatan calon guru penggerak ini, dan mudah-mudahan karena kami di sekolah kami di PAUD Era Kartini alhamdulillah sudah menerapkan namanya penerapan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Pak Kahrul Alam sebagai calon guru penggerak, dan alhamdulillah sudah anak-anak kami di PAUD Era Kartini sudah ada yang menerapkan, dan itu melalui guru-guru. Karena tanpa guru-guru, anak-anak tidak mungkin bisa menerapkan namanya budaya positif, karena anak-anak tidak langsung bisa melakukan. Jadi saya hanya mengapresiasi saja hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebentar Pak Kahrul Alam kepada teman-teman dan khususnya pada guru-guru PAUD Era Kartini bisa lagi lebih membiasakan anak mulai sejak datang sampai pulang, dan juga disampaikan nanti di pertemuan kelas orang tua juga akan, saya tadi juga sudah menyampaikan bahwa budaya positif yang harus diembang itu harus sejak usia dini. Kalau orang tua itu tidak mungkin bisa tidak bisa dibentuk lagi karakternya, tetapi di usia 0 sampai 6 tahun itulah disitulah letak dasar fondasi awal bagaimana untuk menerapkan apa yang akan disampaikan sebentar ini, penerapan budaya positif yang perlu kita kembangkan di anak-anak kita, khususnya di pendidikan anak usia dini dan khususnya di PAUD Era Kartini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita menyimak ya, karena kita semua masing-masing belajar, tapi intinya saya pesankan kepada ibu guru dan teman-teman yang bergabung di webinar ini, jangan hanya sebatas label saja, tetapi itu yang harus diimplementasikan dan tidak bosan-bosan. Kalau saya sebagai kepala sekolah di PAUD Era Kartini, mungkin guru-guru saya itu bosan mungkin kalau saya mengingatkan terus di WA group, dan tapi saya tidak terkendala dengan itu karena mereka juga namanya karakternya sudah terbentuk, tinggal saya mengingatkan saja. Mungkin itu. Semoga webinar hari ini bisa berjalan lancar dan cuaca juga bersahabat untuk kita hari ini, dan kita terhindar dari mara bahaya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas apa yang menjadi inspirasinya ya, motivasinya kepada kita semua selaku guru yang ada di PAUD Era Kartini. Terima kasih Bu Irawati dari Kota Parepare ya. Sepertinya alhamdulillah bisa bergabung juga bersama kita. Jadi kita sebagai di sini bisa berbagi pengalaman atau informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya budaya positif di sekolah itu sendiri. Nah, baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya, rekan pendidik PAUD yang hebat. Selanjutnya saya akan share screen ya, langsung saja. Ya, bagaimana Bunda-bunda semua, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke. Jadi berbicara tentang budaya positif pada kali ini. Nah, di pikiran bunda-bunda semua mungkin ada yang ingin menyampaikan hal terkait dengan apa sih itu sebenarnya budaya positif. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kita, apa itu budaya positif? Ada mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan hal-hal yang terbesit dalam pikirannya, silakan. Yang dilaksanakan oleh anak.
Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, berbicara tentang budaya positif ya. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang mengcover terkait dengan budaya positif itu sendiri. Nah, mungkin selama ini bunda-bunda semua berpikirnya bahwa budaya positif itu hanya sebatas aturan, pembiasaan yang dilakukan ya. Jadi yang menjadi indikator ya, yang menjadi hal-hal yang perlu kita pahami bersama terkait dengan bagaimana sih sebenarnya budaya positif itu. Jadi yang pertama adalah yang kita diskusikan nantinya terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi tentunya setiap individu, baik anak, guru, orang tua, masyarakat, itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, pada dasarnya semua orang adalah memiliki tujuan yang baik dalam kehidupannya. Ya, namun terkadang ada hal-hal tertentu yang membuat ya nanti akan kita bicarakan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia inilah yang membuat terkadang seseorang memiliki perilaku yang menyimpang ya atau perilaku negatif. Kemudian yang akan kita diskusikan berikutnya adalah terkait dengan teori motivasi, kemudian bagaimana itu hukuman dan penghargaan serta bagaimana kita sebagai pendidik di dalam kelas maupun di sekolah melakukan restitusi. Ya, melakukan restitusi. Jadi kemudian apa selanjutnya yang akan kita diskusikan terkait dengan keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita memberikan inspirasi, memberikan motivasi bahwa yang peserta didik itu pahami itu bukan aturan kelas, akan tetapi keyakinan. Nah, nanti kita akan mengkaji atau mendiskusikan apa sih perbedaan antara keyakinan maupun aturan kelas itu sendiri. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi bagaimana polanya, cara melakukan segitiga cara melakukan restitusi itu sendiri itu memiliki 3 pola restitusi. Ya. Kemudian saya lanjut. Nah, marilah kita sejenak membuka pikiran kita bersama, merubah paradigma yang lama, ya. Kita merubah pemahaman-pemahaman lama menjadi sebuah pemahaman-pemahaman baru. Nah, jadi coba bunda-bunda semua boleh mengepalkan tangan, ya, boleh mengepalkan tangan, ya. Misalnya Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi tugasnya itu adalah mengepalkan satu kepalan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita menggenggam sesuatu hal yang sangat berharga bagi diri kita semua. Ya, di genggaman tangan kita. Anda perlu menjaga benda-benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Jadi ada yang kita pegang bahwa hal yang sangat berharga di dalam genggaman kita. Nah, anggaplah ketika ada rekan kita atau tugas B atau sebagai rekan Anda memiliki tugas mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, membujuk Anda melakukan berbagai cara dengan cara memarahi, mengintimidasi, kemudian menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Apakah bunda-bunda semua bersedia tidak untuk membuka kepalan tangan? Dan ini kira-kira ini bisa dibayangkan, ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita semua. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kira-kira apakah ingin membuka kepalan tangannya atau tidak. Mungkin ada yang bisa, Ibu Guru, atau mungkin rekan-rekan yang lain, kira-kira membuka atau tidak?
Ya, bagaimana Bunda-Bunda ada yang ingin menyampaikan ketika kita menggenggam sesuatu hal di tangan kita dengan memegang sesuatu hal yang sangat berharga, kira-kira rekan Bunda-Bunda semua yang ingin membuka dengan melakukan berbagai cara, apakah Bunda-Bunda akan membuka ketika ada hal yang berharga di dalam kepalan tangan? Ya, bagaimana Ibu Guru? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin membuka kepalan tangan saya, mungkin saya akan mempertahankan apa yang saya genggam karena ketika itu adalah sangat berharga, sangat berharga bagi saya. Jadi jika seumpama ada yang ingin berusaha untuk melepaskannya, mungkin saya tidak akan melepaskan dan tidak akan membuka kepalan tangan saya. Demikian Pak. Oke. Baik, terima kasih dari Ibu Haja Hadaria mengatakan bahwa ketika menggenggam sesuatu hal yang menurutnya adalah sesuatu hal yang sangat berharga, ketika ada yang akan mencobanya, baik rekannya maupun siapa, tidak akan pernah membuka apapun itu caranya karena menganggap bahwa sesuatu itu adalah sesuatu hal yang berharga. Berarti di dalam kehidupan kita ini, apakah kita perlu menjalani hidup ini dengan konsisten? Apakah komitmen atau apa Bu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini? Tentunya ya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Hadaria tadi, memberikan sebuah gambaran bahwa kita harus komitmen dengan apa yang kita punya, apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi keputusan kita. Ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah sudah dijawabkan oleh Ibu Haja Hadaria bahwa tidak akan membuka kepalan tangan. Karena dengan alasan bahwa ketika ada sesuatu hal yang berharga, maka kita harus komitmen yang kuat, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan dari segala hak kita. Ya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Nah, jadi menurut Ibu Guru tadi kan tidak mau ya, tidak bersedia untuk membuka. Jadi kira-kira kalau dikaitkan dengan kontrol, apakah ada peran orang lain untuk membuka tangan Bunda-Bunda semua ataukah tidak? Bagaimana dalam kehidupannya? Ya, alhamdulillah terima kasih Bu Alia sudah bergabung di room. Ya. Jadi bagaimana Ibu ketika tadi sudah disampaikan bahwa ketika ada yang mencoba membuka kepalan tangan Bunda semua, akan tetapi tetap komitmen dengan apa yang menjadi keputusannya. Nah, sesungguhnya siapa sebenarnya yang mengontrol diri kita? Apakah orang lain ataukah diri kita sendiri? Silakan mungkin ada yang ingin berkomentar kaitannya dengan hal ini. Silakan Bu.
Ya, kenapa Bu Kepsek? Ya, mungkin Ibu Kepsek lagi melakukan simulasi bagaimana siapa sebenarnya mengontrol diri kita. Ya, ketika kita menggenggam sesuatu hal yang berharga. Iya, saya bisa Ya, silakan. saya bisa Ya, silakan. ya pertanyaan, apakah Anda apakah membuka keterangan itu ini sudah diajarkan bagaimana bersikap positif ya. Jadi genggaman karena kita mengajarkan pembiasaan yang baik kepada anak, dan siapa yang mengontrol itu adalah diri sendiri, dan ada yang mengingatkan kita, itu dari apa yang kita sampaikan ke anak-anak, itulah yang harus kita biasakan setiap hari, yang kita melakukan pembiasaan yang kita mengulang. Jadi kita sebagai guru harus apa yang kita biasakan kepada anak itu pembiasaan positif. Contohnya awal kita memberikan anak ini bisa atau tidak, sehingga siapa yang itu adalah diri sendiri, dan yang disampaikan sebagai masukan mudah-mudahan bisa dicermati. Ya, baik. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Sesuatu hal ya, pendapat yang sangat luar biasa. Jadi motivasinya adalah yang mengontrol tangan kita, kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri. Ya, ketika dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran di kelas, terkait dengan pembiasaan-pembiasaan di kelas, itu tadi sudah disampaikan dengan baik bahwa ketika ada kesepakatan yang dilakukan, itu memang harus dilakukan secara konsisten dan komitmen. Ya, jadi artinya dalam memberikan pemahaman kepada anak itu bagaimana memberikan sebuah pemahaman bahwa yang menjalankan kebiasaan, yang menjalankan pemahamannya sebagai aturan, menjalankan sesuatu hal yang memahami bahwa yang dijalankan adalah sebuah aturan, itulah yang diyakini, ya, itulah yang menjadi komitmen mereka sendiri bahwa tidak ada intervensi dari luar, tidak ada tendensi yang dilakukan oleh pihak lain ketika mereka melakukan sesuatu hal, khususnya untuk kedisiplinan, disiplin positif, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut menurut dari Dr. William Glasser ini menyatakan bahwa selanjutnya psikiater dan pendidik ya dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Choice theory ini adalah teori pilihan. Bagaimana kita sebagai manusia merdeka dalam memilih sebuah pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, berikutnya, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi ini kita bisa pahami bahwa ada ilusi. Ya, ilusi itu adalah sesuatu hal yang tidak nyata. Artinya ilusi itu adalah sebagai bayang-bayang semu yang menurut kita itu nyata, padahal sebuah mimpi, sebuah bayang-bayang semu seperti pelangi contohnya. Ketika kita melihat sebuah pelangi itu sangat indah sekali dipandang. Ketika bunda-bunda semua menghampiri pelanginya, maka kita tidak akan melihat sebuah pelangi itu sendiri.
Begitupun ketika kita mengontrol, ya. Jadi pemahaman kita yang kita perbaiki nantinya, ya, paradigma kita, bagaimana kita mengontrol murid atau meyakinkan murid. Nah, yang mana yang menjadi pilihan kita. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya tentu saja, karena mereka memiliki sebuah keyakinan, ya. Mereka memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan berdasarkan apa yang dipilihnya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi maksudnya di sini, ketika kita mengimplementasikan di dalam kelas, ya, kita berbicara duduk anak soleh, ketika berbicara membuang sampah pada tempatnya sebagai aturan, ya, membuang sampah sebagai aturan, jaga kebersihan, itu karena semata-mata pada saat itu peserta didik kita mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Belum tentu ketika mereka pulang. Ya, belum tentu apa yang dilakukan di kelas itu akan sama dengan halnya dengan apa yang dilakukan pada saat mereka pulang. Ya, jadi artinya ini kita akan berusaha bagaimana meyakinkan murid bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik dalam kehidupannya. Contohnya ketika perilaku duduk anak soleh di kelas, ketika perilaku membuang sampah pada tempatnya, ketika perilaku mencuci tangan, itu merupakan sebuah keyakinan, sebuah pilihan yang tepat bagi mereka dalam menjalankan hidupnya. Maka dimanapun mereka berada akan merasa berat ketika tidak melakukan hal yang demikian. Nah seperti itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan menurut kita itu adalah sebuah pelanggaran tentunya. Anak memiliki kebutuhan, memiliki tujuan. Apa saja tujuannya? Tentunya mereka memiliki kebutuhan dalam kehidupannya. Ya, ketika kita memiliki sebuah kebutuhan, tentunya kebutuhan itu harus terpenuhi. Nah, betul sekali. Ya. Jadi bahkan terhadap perilaku yang bahkan tidak disukai oleh guru. Misalnya, ketika ada anak-anak yang tidak berbaris bersama temannya pada saat kegiatan berbaris, tentu saja mereka melakukan itu karena ada tujuannya. Karena ada tujuannya. Jadi setiap perilaku murid itu semua ada tujuannya. Tidak ada perilaku murid yang tidak ada tujuannya. Ya, juga sudah disampaikan bahwa terkadang yang dilakukan itu negatif. Menurut kita itu negatif, akan tetapi itu memiliki tujuan yang positif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ingin disayang, ya, ingin menjadi bahan perhatian, kebutuhan akan kesehatan, ya, itu nanti akan kita bahas sama-sama apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang sehingga membuat individu itu melakukan hal yang kadang tidak disukai, bahkan melakukan hal yang negatif. Kita bersyukur-syukur kalau peserta didik kita semuanya memiliki perilaku positif dalam memenuhi kebutuhannya mereka, ya. Akan tetapi terkadang dalam setiap kelas itu sering sekali ada peserta didik kita yang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi dengan cara yang negatif. Contohnya menurut kita melanggar peraturan, disiplinnya kurang. Nah, itu kan menurut kita ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Karena kita ini berorientasinya bagaimana kehidupan anak di masa yang akan datang. Jadi bukan kehidupan anak pada saat di kelas, akan tetapi bagaimana mereka memahami, menjalankan kehidupannya di masa yang akan datang dengan perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku positif. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, jadi ketika ada bujukan, ya, itu namanya penguatan positif. Segala usaha untuk mempengaruhi
mempengaruhi, sama dengan hal yang tadi bunda-bunda sehebat yang semua. Ketika kita menggenggam sesuatu hal, kalau kita komitmen dengan hal yang berharga menurut kita, kita akan tidak pernah akan dipengaruhi oleh orang lain. Ya, tidak akan pernah dipengaruhi oleh orang lain. Sama dengan halnya peserta didik kita, ketika mereka memiliki komitmen dengan apa yang menjadi perilakunya, apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa merubah apa yang mereka lakukan. Akan tetapi, nah di sini ada akan tetapi, tentunya kita sebagai pendidik bagaimana kita mengenali, yang harus kita kenal adalah mengenali kebutuhan dasarnya. Jangan sampai ada anak yang melakukan aktivitas negatif, kita harus kenali kebutuhan dasarnya kira-kira apa, supaya kita sebagai pendidik bisa mengarahkan peserta didik kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan melalui cara yang positif. Ya, untuk menstimulasi aspek perkembangannya. Ya, seperti itu. Ya, dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Ya, jadi ini sesuai kalau berbicara tentang pendidikan anak usia dini, ada masa-masanya, masa peralihan di mana anak sudah mengenali bahwa ternyata meskipun saya tidak melakukan hal ini, itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Ya, kira-kira apa manfaatnya kalau saya membuang sampah di tempatnya? Kira-kira apa manfaatnya kalau saya menaruh sampah di tempatnya, membersihkan lingkungan setelah bermain, membersihkan mainan saya? Kira-kira apa manfaatnya? Mereka semakin lama semakin berpikir. Ketika mereka masih menyadari bahwa hal itu yang menjadi aturan kelas, itu mereka akan lakukan. Tapi suatu saat mereka akan berpikir, kira-kira apa gunanya saya ikut mengikuti kebiasaan-kebiasaan ini. Ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi terkait dengan kebutuhan dasar. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, ya, pada identitas gagal. Ya. Jadi kita sebagai pendidik itu diharapkan untuk tidak selalu memberikan kritik. Karena kenapa? Ketika kita memberikan kritik, maka apa yang mereka lakukan, bisa saja mereka akan menaruh perasaan dendam, tanda kutip dendam ya, na'udzubillah. Ketika kita selalu memberikan kritik kepada peserta didik kita, memang di hadapan kita itu akan selalu, iya Bu, iya, ya, artinya mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, akan tetapi akan timbul dalam hatinya nanti kalau pulang mungkin mereka bisa meluapkan emosi-emosi yang tersimpan selama mereka ada di sekolah. Ya, ketika kita memberikan mengomentar dengan membuat peserta didik kita merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah ini itu efeknya jangka pendek. Ya, efeknya jangka pendek. Kalau kita mengontrol murid, memberikan selalu mengkritik, selalu memberikan membuat mereka merasa bersalah. Nah, itu yang menjadi poin-poin pentingnya. Nanti kita akan berbicara lagi lebih lanjut terkait dengan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk memberikan kebiasaan-kebiasaan positif agar peserta didik kita memiliki keyakinan di kelas terkait dengan apa sih yang menjadi budaya positifnya. Ya, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa tersimpan rasa dendam. Kalau cara kita menyampaikannya dengan baik ya bersyukur, tapi kalau menyampaikannya dengan cara yang tidak baik sehingga anak memiliki perasaan dendam, nah suatu saat nanti mereka akan berubah ya. Mereka suatu saat nanti di masa yang akan datang pada saat mereka dewasa tidak lagi mengimplementasikan dari apa yang kita sampaikan. Ketika mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah, pastinya di lubuk hati yang paling dalamnya mereka akan tahu, merasa gelisah dalam mengambil sebuah keputusan ketika itu dilakukan secara negatif. Pasti mereka akan merasa bersalah. Kalau sejak kecilnya kita sudah membiasakan mereka memiliki perilaku-perilaku yang positif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya,
Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, jadi pemahaman kita selama ini bahwa eh, terlalu banyak kritik, terlalu banyak membuat anak-anak merasa bersalah itu merupakan sesuatu hal yang dapat menguatkan karakter peserta didik kita. Ya, ternyata tunggu dulu, mungkin di hadapan kita belum tentu ketika menghadapi pendidikan yang lebih lanjut ketika peserta didik kita masuk pada jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan bahkan pada saat mereka bekerja. Karena kenapa kita berbicara tentang pendidikan lebih lanjut bahkan di masa yang akan datang pada saat mereka sudah menginjak usia dewasa, karena masa usia dini adalah masa-masa di mana kita masa-masa pondasi di mana kita bisa memberikan stimulasi-stimulasi, pemahaman-pemahaman yang langsung akan masuk ke dalam long term memory peserta didik kita. Ya, jadi ini masa-masa pekanya, masa-masa di mana mereka mampu menyerap semua. Jadi apa yang kita tanamkan itulah yang akan menjadi pembiasaan mereka di waktu mereka dewasa. Ya, ketika kita menanamkan hal-hal yang positif, membuat mereka sadar akan dirinya, apa yang mereka lakukan, itu bisa dilakukan. Itu akan mereka lakukan juga di masa yang akan datang. Mereka akan mengingat dari apa yang ibu guru sampaikan di selama mereka bersekolah. Ya, bukan berarti kita harus mengenyampingkan pendidikan yang lebih lanjut. Bukan berarti bahwa pendidikan yang lebih lanjut itu tidak berarti, tidak penting untuk mereka. Akan tetapi salah satu kelebihannya, salah satu yang menjadi tanggung jawab terbesar kita di PAUD adalah kita mulai menguatkan pendidikan karakter. Itu yang paling terpenting karena apa yang akan kita tanamkan di pendidikan anak usia dini, maka mereka akan merasakan, ya, mereka akan lakukan, mereka akan bawa, mereka akan masukkan ke memorinya hingga mereka usia dewasa. Ya, seperti itu. Karena pada dasarnya pendidikan di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu mengerucut pada pendidikan kognisi, mempertajam kemampuan-kemampuan, pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan. Tapi pendidikan karakter itu yang paling membekas adalah pada saat mereka menginjak pendidikan anak usia dini. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin selama ini teman-teman, mudah-mudahan semua memiliki pemahaman bahwa orang dewasa itu atau guru memiliki hak untuk mengontrol, memaksa peserta didik kita di kelas untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi terkadang itu pemahaman kita bahwasanya ini saya guru. Saya bisa menyuruh anak murid saya, menyuruh peserta didik saya untuk melakukan segala sesuatunya yang saya inginkan. Ya seperti yang Ibu Guru di PAUD RA Kartini lakukan biasanya, alhamdulillah ya selama ini kita lihat yang luar biasa bagaimana pembiasaannya dalam budaya tabe, bagaimana ketika mereka mengucapkan salam pada saat bertemu, bersalaman, ya mencium tangan pada saat bertemu dengan gurunya, ya bagaimana pembiasaan-pembiasaan antri yang itu yang sudah luar biasa dilakukan selama ini, itu memberikan sebuah efek-efek kesadaran. Tapi perlu kita lihat bahwa kita akan mengevaluasi, ya teman-teman semua, ya teman-teman yang hadir, kita bisa mengevaluasi, kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita tanamkan selama ini, pembiasaan disiplinnya, itu tertanam dalam diri atau tidak, khususnya peserta didik. Kita buktikan. Ketika kita tidak mengontrol peserta didik kita pada saat mereka cuci tangan. Selama ini kita selalu mengontrol, antri. Mereka akan antri karena ada instruksi dari pendidik, ya, ada instruksi dari guru-guru kelas. Coba dibuktikan ketika tidak ada instruksi lagi, maka disitulah yang bisa kita lakukan. Ketika itu anak masih terbiasa dengan perilaku antrinya, berarti itu merupakan sebuah kesadaran yang memang menjadi perilaku positif mereka, yang menjadi kebiasaan mereka yang sudah tertanam dalam diri kita. Mereka akan sadar pentingnya kenapa kita harus antri. Nah gitu. Akan tetapi ketika tidak ada instruksi dari guru,
Peserta didik kita tidak antri, maka perlu dipertanyakan ketika peserta didik kita tidak antri. Berarti mereka akan menuruti ketika ada instruksi saja, bukan kesadaran pribadi, bukan kesadaran diri sendiri. Nah kan seperti itu. Jadi banyak orang dewasa yang percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima oleh semua peserta didik selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Ini yang saya sampaikan tadi. Jangankan waktu panjang, bunda-bunda, ya. Ketika hari ini kita menginstruksikan kepada peserta didik kita, antri nak, cuci tangan, KB. Ketika kita memberikan instruksi budaya tabe, anak akan melakukan tabe, mempraktikkan tabe. Akan tetapi besoknya lewati mati. Ya, lewat di depan tidak ada lagi pembiasaan tabe, anak tidak melakukan tabe. Berarti ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu terbukti. Ya. Mereka hanya takut, mereka hanya segan ketika kita ada. Ketika kita sebagai guru ada di dalam kelas. Akan tetapi pada saat kita tidak ada di dalam kelas, mereka kembali pada dirinya yang ada sebelumnya. Ya, budaya tabe terlupakan, aktivitas anti terlupakan, pembiasaan salam, berbagi sama teman, ya, kan seperti itu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey, ya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang stimulus respon, ya. Kalau kita berbicara tentang stimulus respon, misalnya satu nih ya, berbicara tentang realitas kebutuhan kita sama. Ya, kalau kita berbicara tentang respon, ternyata dalam setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu menurut teori kontrol, ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita mengajar, contohnya nih, anak-anak nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Terkadang kita memberikan pendidikan kepada anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita mau bentuk anak kita mau bentuk peserta didik kita menjadi A. Mau bisa membaca semua, mau bisa berhitung semua. Nah, di teori Stephen ini memecahkan bahwasanya kalau teori kontrol ya berbicara tentang realitas, ternyata kebutuhan kita berbeda. Minat dan bakat anak itu ternyata berbeda. Siapa tahu ada yang kita fokuskan kemampuan berhitungnya, lantas yang lainnya mungkin suka dengan literasi, suka mungkin dengan teknologi. Itu tentu saja kan berbeda, kebutuhan setiap anak itu berbeda. Ketika kita memperhadapkan aktivitas pembelajaran kepada anak, itu kita melihatnya sesuatu hal yang sama. Misalnya, ketika kita memberikan kegiatan pembelajaran bermain kolase, kita maunya hasilnya semua tidak ada yang keluar garis, rapi, kemudian memiliki satu warna, bentuk yang sama. Ternyata tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap satu objek. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, ternyata tidak bisa. Ketika kita beranggapan bahwa, ya contoh ya biasanya itu kita kan melihat angka 6 dengan 9. Dengan posisi terbalik, kita saling berhadapan. Nah, kan seperti itu ya. Ketika saya melihat angka 6, sebuah angka di hadapan saya itu dalam bentuknya 6, belum tentu orang lain memandangnya bahwa angka yang dilihat itu adalah angka 6.
Akan tetapi mereka bisa saja beranggapan bahwa yang dilihat adalah angka 9. Kan seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa sama sekali memaksa orang lain untuk memiliki perspektif yang sama dengan kita. Ya, jadi berikanlah kebebasan kepada orang lain untuk memiliki perspektif yang berbeda dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita amati, apa yang kita rasakan. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu. Jadi teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, tidak ada perilaku, tidak ada aktivitas, bahkan dilakukan secara negatif pun juga memiliki tujuan. Kan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kalau stimulus respon. Akan tetapi berbicara tentang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apapun yang ingin dilakukan oleh orang lain, apapun tendensi atau apapun intervensi orang lain terhadap diri kita, kita sendiri yang memiliki kuncinya. Ya, seperti itu. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan, pada saat rujukan gagal. Karena terkadang kita mungkin karena capek-capek nih Bu Guru, di dalam kelas ketika kita sudah lelah sekali dengan ada yang ingin kita lakukan, ada yang ingin terapkan, akan tetapi selalu saja dilanggar oleh peserta didik kita. Disitulah kita akan mulai, mungkin karena emosi yang belum bisa diatur dengan baik, dikelola dengan baik, maka mungkin ada perilaku-perilaku memaksa. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik PAUD ya tidak pernah memberikan kekerasan fisik pada anak. Apakah itu bentuknya mencubit atau apa? Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Jadi itulah yang terkadang kita pendidik ya harus memang, karena kita ini diberkahi, kita ini dianugerahi sebuah sikap di mana sikap sabar itu sangat luar biasa bagi kita semua sebagai pendidik, sehingga ketika ada hal-hal yang menjadi aturan, hal-hal yang menjadi perilaku kebiasaan di dalam kelas maupun di sekolah yang tidak dilaksanakan oleh anak atau peserta didik, maka kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan dengan cara melibatkan ya. Kalau perlu dengan adanya teori kontrol ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tidak mau anak-anak main balok, arahkan kegiatan main yang lain. Jangan dipaksa. Nak, maini dulu itu baloknya. Kenapa pindah padahal belum selesai? Harusnya kita sebagai guru memberikan sebuah pilihan. Apakah kegiatan main yang mereka sukai untuk mereka lakukan, silakan diberikan kesempatan untuk bermain yang lain. Ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Model berpikir menang atau kalah. Ya, jadi tentu saja model berpikirnya ini kita selama ini mungkin ketika ada menang pasti ada kalah. Ya. Ketika ada menang pasti ada kalah. Akan tetapi berbicara tentang teori kontrol ini, model berpikir kita adalah menang-menang. Jadi semuanya menang-menang. Apapun yang dilakukan oleh peserta didik kita, apapun yang dilakukan oleh anak kita, itu kita anggap ketika mereka berusaha untuk mengembangkan capaiannya, mengembangkan kemampuannya, melatih kematangan aspek perkembangannya. Ya, jadi ketika ada hal yang belum dioptimalkan, mungkin ada cara-cara lain, kegiatan-kegiatan main yang mungkin perlu dioptimalkan. Nah, selanjutnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, inilah tadi bahwa ketika kita terlalu banyak mengkritiki peserta didik kita,
Ini kita akan mengontrol murid kita menuju identitas gagal. Nah, identitas gagal ini adalah identitas di mana peserta didik kita tidak memiliki rasa percaya diri. Ya, salah satunya ya, ketika melakukan hal dikritiki, melakukan hal ini dikritiki, misalnya lagi manjat selalu dikritiki, mau main ini dikritiki, mau main ini dikritiki, sehingga suatu saat mereka tidak akan merasa percaya diri dari apa yang mereka lakukan, ya. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, ya. Mereka rasa percaya dirinya itu semakin menurun, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Mereka akan menimbulkan dalam pikirannya masing-masing bahwa apa yang mereka lakukan itu semua salah. Sehingga timbullah efek-efek negatif yang membuat mereka berpikiran negatif kepada kita sebagai guru di kelas. Nah, kemudian apakah sebenarnya makna disiplin itu? Nah, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi ternyata disiplin itu adalah pola belajar, ya. Pola belajar di mereka memaknai aktivitas mereka, ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu hal yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika berbicara tentang disiplin, ini kita besar sekali kaitannya dengan aturan, kemudian kepatuhan. Ketika melanggar itu kita akan mendapatkan hukuman. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Jadi dua, ketika melanggar aturan, ketika tidak disiplin, maka identitas gagal yang berjalan. Nah, ketika kita berbicara tentang disiplin, maka kita menganggap bahwa diri kita mencapai sesuatu hal yang luar biasa. Nah, berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal, ya, ya baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini yang perlu kita pahami nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama dari beberapa nilai-nilai kebajikan, ada dari profil pelajar Pancasila, ada IBO, Primary Years Program atau PYP. Kemudian mungkin ini sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, yaitu IHF ya, Indonesia Heritage Foundation. Kemudian The Seven Essential Virtues Building Moral Intelligence. Ini juga. Jadi semua di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita biasakan kepada anak, yang bisa kita pahamkan kepada anak, yang menjadi hal-hal yang dapat kita implementasikan dan kita biasakan pada pembiasaan-pembiasaan positif baik di sekolah maupun di kelas masing-masing, Ibu Guru. Kemudian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi misalnya berbicara tentang teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi dari luar, ada juga motivasi dari dalam.
ya. Untuk motivasi eksternalnya, misalnya motivasi yang dari luar itu, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya, itu motivasi eksternal. Ini masih mengarah pada hukuman. Kadang orang melakukan kedisiplinan karena berdasar pada hukuman, karena takut hukuman, ya. Jadi tidak duduk rapi, tidak membuang sampah, menaruh sampah pada tempatnya karena hanya takut dengan hukuman, teguran dari guru. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk motivasi ya, berbicara tentang motivasi, kadang orang termotivasi karena mengharapkan imbalan, mengharapkan hal-hal yang bisa membuat orang lain memberikan sebuah penghargaan kepada dirinya. Nah, untuk yang ketiga ini berbicara tentang motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri. Untuk menghargai dirinya sendiri. Itu ya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu yang saya maksud tadi, akan masuk pada long term memory karena mereka punya prinsip, anak-anak memiliki prinsip baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kira-kira kalau saya membuang sampah ini apa gunanya untuk saya? Bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan bahwa kalau saya tidak membuang sampah, apa yang guru lakukan ke saya? Apa yang terjadi sama saya? Kira-kira apa hukumannya untuk saya? Nah, itu kan karena dari luar. Nah, kalau misalnya sudah lanjut pada jenjang pendidikan selanjutnya, berikutnya, kira-kira kalau guru SD-nya tidak mengingatkan hal itu, apakah mereka masih akan melakukannya? Kalau itu sebatas untuk menghindari hukuman, nah, tentu saja ya tergantung pada pribadinya. Akan tetapi, ketika kita berbicara tentang penerimaan pemahaman konsep hidupnya peserta didik kita itu jauh lebih baik ya bunda-bunda ketika mereka sendiri yang menyadari kira-kira apa ya saya akan menjadi orang seperti apa ya kalau saya membuang sampah pada tempatnya. Saya akan menjadi orang seperti apa ya kalau saya disiplin, kalau saya berbaris, kalau saya selalu tabe. Oh, ternyata kalau saya tabe, orang lain juga menghargai saya. Nah, itulah salah satu pemahamannya. Kalau saya membuang sampah ternyata bagus ruanganku. Kalau misalnya kelas kita bersih. Kalau kelasku bersih, ternyata bagus. Nah, itulah motivasinya. Artinya mereka sudah memiliki motivasi dari dalam. Ya. Kalau saya tidak cuci tangan berarti jangan sampai di tangan saya ada cacing, kemudian saya makan cacing masuk ke dalam perut saya. Itu motivasinya. Berarti motivasi dari dalam diri, ya. Namun ketika hanya takut dengan hukuman, mereka akan berpikir kalau saya tidak menaruh sampah pada tempatnya, kira-kira saya dihukum nggak ya? Nah, ketika sudah tidak bersama lagi dengan guru yang bersangkutan, nah belum tentu mereka akan menaruh sampah pada tempatnya. Ya, oke. Bunda-bunda sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi ini saya ada pertanyaan bunda-bunda. Di sini kita bisa mendiskusikan bersama kira-kira sebagai seorang pendidik, kalau kita hadir di pelatihan, kira-kira apa yang memotivasi? Apakah karena takut sama kepala sekolah? Apakah takut sama pengawas? Apakah karena takut kepala dinas? Atau ada intervensi-intervensi yang lain yang mungkin menginstruksikan kita untuk mengikuti pelatihan? Kira-kira bunda-bunda siapa yang bisa memberikan sedikit tanggapan mungkin atau pencerahan sedikit kira-kira motivasinya dari mana?
Ya, silakan Bu di unmute dulu Bu, dinyalakan mic-nya. Oh ya, terima kasih yang memotivasi kami sehingga kami masih berada di tengah-tengah webinar ini. Itu kami ingin berbagi pengalaman, dalam artian kami ingin mengetahui apa sih sebenarnya budaya positif yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik, apalagi saya sebagai kepala sekolah ya di PAUD Era Kartini. Harus saya menyadari dulu. Tadi saya sudah banyak mendengar apa yang disampaikan dalam materi pengembangan positif yang bagus nih ya. Jadi saya bisa mendapatkan pengalaman sehingga saya termotivasi sampai mendengar ini, mendengar webinar hari ini. Ya, jadi saya termotivasi ingin mengetahui sejauh mana hal-hal yang harus saya ketahui. Oh, seperti inilah yang harus saya lakukan di guru-guru saya di PAUD Era Kartini, dan saya sudah banyak pengalaman dalam artian yang tadi saya dapatkan dalam kegiatan hari ini. Itulah motivasi saya sehingga walaupun ada tamu saya ini di rumah, tetapi saya termotivasi untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Karul. Walaupun Pak Karul itu ada guru saya, tidak mungkin ada kesempatan seperti ini yang saya bisa dapatkan bagaimana mendapatkan pengalaman positif yang harus saya terapkan nanti di PAUD Era Kartini. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Silakan Ibu Nur, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih Pak Karul atas kesempatan. Yang mendasarinya karena ingin menambah wawasan dan pengetahuan sehingga memberikan kebermanfaatan untuk diri saya sendiri dan orang lain di sekitar saya. Seiring berjalannya waktu, pembelajaran dan ilmu yang diperoleh selama saya menjadi pendidik, banyak pengetahuan yang mampu mengubah mindset saya. Saya sangat bersyukur dapat mengikuti program pelatihan dan maupun webinar hari ini. Terima kasih Pak Karul. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur ya. Jadi dari dua motivasi tadi yang disampaikan oleh Bu Nur, kemudian Ibu Kepala Sekolah, motivasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh siapapun dalam peningkatan kompetensi itu merupakan kesadaran diri, ya. Kalau misalnya ada yang menganggap bahwasanya karena takut dari pihak panitia atau pengawas atau menghindari surat teguran, ya, berarti motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi begitulah mindsetnya kita, ya, begitulah mindsetnya kita ketika kita memberikan sebuah implementasi pembelajaran kepada peserta didik kita, ya. Kita bagaimana caranya mengubah mindsetnya murid, mengubah paradigmanya murid, ataukah mengubah pemahaman-pemahaman murid bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk dirinya sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Bu Kartina, yang disampaikan oleh Bu Nur bahwa motivasi untuk mengikuti pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi dirinya, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, tentunya yang ujung-ujungnya akan kembali pada dirinya sendiri untuk kebermanfaatan itu, ya. Sama dengan peserta didik kita, ketika pembiasaan antri, mencuci tangan, merapikan mainan, itu tentu saja bukan untuk orang lain, akan tetapi untuk mereka sendiri. Kemudian ini ada pertanyaan nih ya, Bu Guru dan rekan-rekan lainnya mencatat ya, ketika memberikan instruksi kepada peserta didik kita, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Apakah sanksi, konsekuensi, ataukah hukuman? Konsekuensi. Kalau hukuman, konsekuensi pernyataan diri kita.
Ya, jadi contohnya begini, kita punya murid nih, kita punya murid Bu, kita punya murid datang terlambat. Kita punya murid datang terlambat, kita hukum. Ini anggap kita ini bukan guru-guru PAUD, kita anggap ini pembelajaran secara umum, mungkin kita berada di jenjang SMA, ya. Murid kita usia SMA, ya, kemudian ada peserta didik kita yang datang, kemudian kita memberikan perintah bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sanksi atau hukuman? Silakan. Apa Bu tadi? Bu Kepala Sekolah? Sanksi tak? Sanksi. Sanksi. Oke. Bu Nur, gimana Bu Nur? Saya hukuman. Kalau mencatat 100 kali itu hukuman. Ya. Apakah mencatat 100 kali atau itu hukuman atau konsekuensi? Ya, ketika mencatat 100 kali dalam buku kalimat ini adalah sebagai bentuk hukuman. Ya, oke. Terima kasih atas masukan-masukannya. Ini sebagai hukuman karena tidak ada kesepakatan sebelumnya yang diatur bahwa ketika terlambat ke sekolah itu akan menulis 100 kali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah sanksi atau hukuman? Hukuman. Oke, jadi semua adalah hukuman. Apakah sebagai guru yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang seperti ini? Tentunya memang peserta didik kita mungkin ada efek jera ya. Ada efek jera yang diberikan kepada yang tertanam pada peserta didik kita, akan tetapi belum tentu mereka betul-betul menyadari di dalam dirinya, hati dan pikirannya jangan sampai tambah dendam ya. Nah itu kan, siapa tahu ada perasaan sakit hati dan seterusnya. Apa nyo menenek no kam menyumatan? Ini ranjo. Ya, kemudian salah satu cara terbaik ya, salah satu cara terbaik untuk menanamkan budaya positif di sekolah adalah membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Nah, ini langkah-langkahnya. Melibatkan semua siswa untuk menuliskan peraturan-peraturan yang ingin ditetapkan. Jadi kalau di dalam kelas, tanyakan dulu. Kalau di dalam kelas kita harus apa? Oke, mereka mengatakan mereka ketika bermain harus merapikan. Ya, itu yang kita catat. Ketika mereka mengatakan hal-hal yang positif, itulah yang kita catat, jadikan sebagai keyakinan kelas, ya, untuk budaya positifnya kita. Kemudian mengganti kalimat peraturan menjadi kalimat positif. Jadi bukan lagi peraturan kelas, karena peraturan itu sama saja membuat peserta didik kita ketika kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah peraturan, mereka akan menanamkan dalam dirinya, menanamkan mindsetnya bahwa ada hal-hal yang terjadi kepada saya ketika saya melanggar. Ya, ketika melanggar. Akan tetapi ketika berbicara dengan keyakinan kelas, berarti ketika ada keyakinan bahwa semua hal yang dilakukan itu akan menjadi positif yang bisa kita kuatkan ketika mereka melakukan hal yang melanggar. Ya, jadi kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu mereka yang susun, bukan guru yang susun. Ya, kemudian mengumpulkan dan mengelompokkan peraturan-peraturan tersebut jika terdapat yang sama atau serupa. Kemudian mendekatkan kelompok peraturan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ada nilai-nilai kebajikan seperti dari profil pelajar Pancasila, dari IHF, ya, dan seterusnya. Itu kita kaitkan kemandiriannya mereka, kemandirian terkait dengan berbaris antri, ya, cuci tangan, ya, itu dikaitkan. Membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat bagi semua anggota kelas. Jadi saya sudah pernah membuat budaya positif keyakinan kelas terkait dengan beberapa jadi ada 10 keyakinan kelas yang diimplementasikan. Alhamdulillah di PAUD Era Kartini Pembina
Sisa selalu bagaimana penguatannya itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, setiap hari disampaikan, diingatkan oleh kepala sekolah kepada para guru-guru semua bahwasanya bagaimana keyakinan kelasnya, silahkan dilanjutkan secara konsisten, kemudian diimplementasikan, selalu diingatkan kepada peserta didiknya kita. Jadi bagaimana kita sebagai guru memberikan sesuatu hal yang membuat mereka paham bahwa itu bukan aturan, akan tetapi mereka sendiri yang membuat dengan keyakinannya mereka masing-masing. Mereka mengetahui apa dampaknya ketika mereka melakukannya. Ya, ketika saya antri ternyata bagus, berarti ada tidak jatuh, tidak saling dorong, tidak saling apa, pokoknya semua hal-hal yang negatif itu tidak ada ketika saya melakukan hal yang demikian. Itu kita bagaimana merubah mindsetnya peserta didik. Jadi bukan memberikan penggapan bahwa kalau saya melanggar ini apa ya? Kan aturan itu kan seperti itu. Kalau kita berbicara tentang aturan, murid akan berpikiran bahwa kalau saya tidak memungut sampah, kalau saya tidak antri, apa kira-kira yang lakukan Pak Guru ke saya? Apa yang lakukan Ibu Guru ke saya? Ya, jadi bagaimana memahamkan mereka bahwa mereka menyadari sendiri bahwa yang mereka lakukan itu untuk mereka dirinya sendiri. Nah, ini berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, kenapa ada anak-anak yang tidak disiplin? Kenapa ada anak-anak yang tidak mau diam dalam kelas? Kenapa anak-anak ada yang tidak mau antri? Kenapa ada anak-anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya? Karena mereka memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Mereka memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup kaitannya dengan makanan, ya. Mereka karena mereka ingin makanan, mereka ingin minuman, ya, sehingga melakukan hal yang demikian. Misalnya, ada peserta didik kita yang tidak meminta izin keluar dari kelas, ya. Ini biasa saja terjadi ya. Karena kalau menurut saya ini merupakan kebutuhan, mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang kalau sementara saya mengajar, tiba-tiba ada peserta didik saya langsung lari keluar. Saya tidak menjustifikasi bahwa yang mereka lakukan adalah salah, ya. Tapi saya memahami bahwa apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, cuman dengan cara yang negatif. Nah, dengan hal yang dilakukan ini, kita sebagai guru berupaya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Caranya mereka dirubah ke arah yang lebih positif. Kalau tadi mereka berusaha karena haus, karena lapar, sehingga harus ambil air minumnya di tasnya di luar, sehingga mereka langsung keluar. Nah, mereka kan berusaha memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan hidup. Ya, kita berupaya mengubah, memberikan pemahaman bahwa setiap keluar harus meminta izin. Ya, memberikan pemahaman bahwa ternyata ketika keluar harus meminta izin. Maka ketika mereka keluar dengan meminta izin, silahkan bunda-bunda, ibu guru silahkan diizinkan karena mereka berupaya memenuhi kebutuhan dasar khususnya untuk bertahan hidup. Kira-kira apa yang terjadi ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi? Anak akan memberontak baik secara fisik, kalau tidak bisa secara fisik pasti mentalnya yang memberontak. Ada perasaan dendam, ada perasaan mendongkol, ada perasaan jengkel kepada peserta pendidik, kepada guru. Kemudian kadang ada peserta didik kita tidak bisa duduk yang rapi, tidak bisa duduk yang manis, tidak bisa mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh guru. Karena kenapa? Mereka memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Karena kadang diganggu temannya. Kenapa mereka mengganggu? Karena bisa saja mereka ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin dikenali, ya, ingin diterima oleh teman-temannya yang lain. Karena selama ini mereka karena satu orang anak ini menganggap bahwa temannya itu tidak lagi ya. Jadi terkadang peserta didik kita ada yang merasa bahwa tidak ada temannya, ya, tidak ada temannya, kemudian lantas mengganggu.
Kalau sudah diganggu, mereka akan merespon. Olehnya itu ketika mereka merespon, mereka akan puas. Diganggu, dipukuli temannya, barulah mereka direspon. Ya, seperti itu. Kemudian kebebasan freedom. Karena mereka mau, kenapa kalau berdiri, kenapa kalau loncat-loncat, kenapa kalau bermain yang mungkin yang kasar, ya, karena mereka memiliki keinginan untuk bebas, bebas melakukan sesuai dengan keinginannya, ya. Itulah kebutuhan dasar kita. Kita ukurlah kita sebagai manusia dewasa, ketika ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi pada diri kita? Tentunya yang terjadi salah satunya adalah stres. Stres ya, mental kita lumayan terganggu. Ketika kita tidak mendapatkan kesenangan, apa kira-kira yang tidak terjadi? Ketika kita tidak punya kebahagiaan, kira-kira apa yang terjadi dalam hati kita? Ketika kita tidak mendapatkan hak untuk disayang, diterima dan dicintai orang lain, kira-kira apa yang akan terjadi? Kemudian ketika kebutuhan kita akan makanan, minuman, kira-kira tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi kalau kita sudah lapar? Tentunya berbagai cara akan kita lakukan. Nah, terkadang ini orang akan melakukan hal sampai melakukan hal yang negatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya banyak terjadi, misalnya perampokan dan sebagainya, nauzubillah. Karena kenapa? Mereka memiliki kebutuhan hidup, butuh makan, butuh minum, ya. Kemudian kebebasan. Kenapa ingin bebas? Ya, ya karena salah satu kebahagiaan kita, ya, baik secara lahir maupun batin, ketika kita mencapai level bebas, tidak terkekang. Kesenangan pun begitu. Kemudian penguasaan. Setiap manusia memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka butuh akan kekuasaan. Tapi setiap orang memiliki level tertentu. Kekuasaan bukan harus jadi presiden, kekuasaan bukan harus jadi bupati, bukan harus jadi anggota dewan, tidak. Akan tetapi kepenguasaan dalam bentuk sesuai dengan powernya mereka. Ya, misalnya ada yang ingin jadi ketua RT, ada yang ingin jadi ketua kelas, ada yang ingin menjadi kepala dusun, tergantung kondisi lingkungannya mereka masing-masing. Ya, jadi misalnya di kelasnya ada nih yang rebut makanan temannya, ya ada yang merebut makanan dari temannya, itu dianggap bahwasanya perbuatan negatif. Ternyata hal tersebut terjadi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu penguasaannya. Mereka suka kalau disegani, mereka suka kalau ditakuti. Ya, itulah salah satu bentuk dari kebutuhan dasar dari segi penguasaan. Mereka akan puas ketika banyak yang takut. Itu sana, si A takut sama saya, si B takut sama saya. Nah, itu kan kepuasan tersendiri. Yanu takut di sama saya, Yanu takut di sama saya. Itu kan kepuasan tersendiri bagi kita semua, ya. Ketika berbicara tentang kebutuhan dasar terkait dengan penguasaan. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada contoh kasus, ya. Ada contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa alasannya dikaitkan dengan kebutuhan dasarnya?
Ya, kita lanjut ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Jadi berbicara tentang restitusi dengan posisi kontrol. Jadi yang pertama adalah penghukum, ya. Jadi kadang kita menemukan ya bagaimana karakter-karakter dengan melakukan posisi kontrol penghukum. Jadi di mana-mana ketika ada peserta didik kita yang melanggar peraturan, itu bawaannya selalu mau menghukum, ya, selalu mau menghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya, ketika ada murid kita yang datang ataukah mungkin ada yang ini ya, ketika ada peserta didik kita tidak menyelesaikan kegiatan mainnya dengan baik, kita memberikan respon ya dengan membuat peserta didik kita merasa bersalah. Misalnya, kenapa sih si Arsil ini tidak menyelesaikan kegiatan mainnya, padahal ibu sudah capek-capek loh untuk membuat medianya, kenapa enggak diselesaikan? Nah, itu adalah hal-hal yang membuat peserta didik kita merasa bersalah. Nah, dengan adanya membuat rasa bersalah ini akan menjatuhkan ya rasa percaya diri peserta didik untuk di masa yang akan datang. Kemudian teman. Nah, ada juga teori kontrol ya, posisi kontrol ini dengan memposisikan peserta didik kita sebagai teman, bagaimana pola komunikasi kita kepada peserta didik kita itu sebagai teman, ya. Kemudian pemantau. Pemantau ini kita selalu memberikan respon kepada peserta didik kita, apapun yang dilakukannya itu dikaitkan dengan nilainya terkait dengan capaian perkembangan kalau di PAUD. Akan tetapi di jenjang berikutnya kita selalu mengaitkan dengan nilainya ya, nilai formatif ya, nilai keseharian, nilai kedisiplinan peserta didik. Itu selalu dikaitkan. Kemudian posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer adalah posisi yang terbaik ya. Posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan memberikan kemerdekaan, memberikan rasa percaya diri pada anak, memberikan keleluasaan kepada anak untuk menentukan solusi sendiri dari apa yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau undisiplin, mereka sendiri yang akan mencari solusinya. Misalnya hari ini ya, hari ini kegiatan mainnya tidak diselesaikan. Nah, kita sebagai guru dengan mengambil posisi manajer, kita memberikan nasihat kepada peserta didik. Kita memberikan arahan, kita memberikan instruksi, kita memberikan pencerahan kepada peserta didik kita kira-kira untuk supaya besok diselesaikan kegiatan mainnya, kira-kira apa yang harus dilakukan, ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan, mereka mencari solusi sendiri dari apa yang menjadi permasalahannya. Misalnya peserta didik kita hari ini tidak menyimpan sepatunya di rak sepatu, ya. Jadi saya pernah melakukannya, ada peserta didik yang tidak melakukan menyimpan merapikan sepatunya di depan kelas. Nah, itu yang saya terapkan segitiga restitusi. Nah, apa yang terbaik, apa yang perlu kita lakukan dalam kegiatan ini, dalam aktivitas ini? Nah, tentunya kita memanggil peserta didik kita dengan cara yang baik, ya, tidak langsung membuat mereka merasa bersalah atas apa yang menjadi kelakuan mereka. Nah, kita tanyakan apa yang dilakukannya, itu baik enggak dilakukan seperti itu? Kenapa melakukannya? Kenapa tidak menyimpan sepatunya di rak sepatu? Kira-kira apa sih dampaknya kalau tidak menyimpan sepatu di kelasnya ataukah di depan kelasnya? Kalau misalnya ada respon peserta didik, arahkan lagi. Kira-kira besok diapakan supaya tidak lagi seperti ini? Ya, jadi ketika sudah ada respon dari peserta didik, ya,
Jadi diarahkan mereka mencari solusi sendiri. Tentunya ketika mereka memiliki untuk berpikir positif, maka mereka akan menentukan solusinya bahwa solusi terbaik adalah menyimpan sepatunya besok supaya tidak terhambur, tidak hilang-hilang, tidak diambil sama temannya kalau diatur dengan rapi. Jadi artinya mereka menentukan sendiri apa yang menjadi solusinya, ya. Bukan kita yang, karena kalau kita yang memberikan tendensi atau intervensi kepada peserta didik, mereka belum yakin dengan apa yang mereka lakukan. Akan tetapi ketika mereka menyadari, memberikan sendiri solusi, menawarkan solusi sendiri, mereka akan yakin dengan apa yang mereka katakan. Maka budaya positif itu, keyakinan itu akan berjalan dengan baik dalam diri anak. Nah, kemudian posisi terbaik yang seharusnya dipilih guru dalam teori ini adalah sebagai manajer, di mana siswa yang melakukan kesalahan diberikan kesempatan untuk menentukan langkah sendiri untuk perbaikannya. Ya, jadi apapun kesalahannya itu mereka sendiri yang tentukan solusi terbaiknya. Ya, jadi tentunya mereka yang menentukan solusinya, belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan yang mereka pikirkan. Ya, siapa tahu ketika kita memberikan sebuah solusi, mereka tidak yakin dengan apa yang kita tawarkan. Makanya yang terpenting kita lakukan adalah bagaimana cara kita membuat peserta didik kita yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ya, jadi di sini ada ciri-cirinya, ada hal-hal yang mereka lakukan ketika apa sih kalau penghukum, bagaimana pembuat merasa bersalah, bagaimana posisinya kalau teman, bagaimana kalau pemantau, dan bagaimana kalau manajer. Jadi kalau penghukum itu selalu menghardik, menunjuk, menyindir, ya, menyindir. Oh itu ya, kenapa lagi tidak nasimpan sepatunya? Bagus itu dilihat. Nah itu kan sebagai penghukum ya, itu sebagai penghukum. Ketika kita memberikan hukuman yang lebih, ya, ketika kita memberikan misalnya yang tidak simpan sepatunya silakan keluar kelas. Nah, ini adalah salah satu upaya kita menjadi guru penghukum. Ya, menyakiti, apalagi kalau sampai menyakiti, sampai menarik telinga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat merasa orang bersalah. Misalnya menceramahi, mengatakan seharusnya, kecewanya ibu, kecewanya bapak sama kamu. Hari ini sepatunya tidak dirapikan. Kenapa begitu, Ki? Nah, selalu Ki dikasih ingat setiap hari. Tidak ada kata lingata itu. Nah, itu kan. Nah, itu bahasa-bahasa yang membuat orang merasa bersalah. Membuat anak merasa bersalah dari apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana kalau guru, gaya bahasanya kalau guru memposisikan dirinya sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, jadi misalnya katakan, itu simpan itu sepatu supaya cantik itu, supaya apa? Itu kan bahasa-bahasa bagaimana kita menjadi posisi teman, ya. Wujudkan kita sebagai posisi teman. Kemudian bagaimana pemantau? Pemantau ini kita selalu mengancam dengan nilai. Bagaimana kita selalu mengaitkan dengan nilai, ya. Oh, bintangnya akan kurang ketika kalau misalnya kita tidak menyimpan sepatu, ya. Ini kalau tidak diselesaikan kegiatan mainnya, ini bintangnya kurang. Ini pemantau, ya. Kalau di jenjang pendidikan tinggi kita selalu memberikan apa yang dilakukan oleh murid itu yang kita nilai, kita assessment, kita nilai, kita disiplin. Ceritanya guru yang disiplin yang selalu mengaitkan dengan nilai, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau manajer? Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Alurnya, ya, alurnya kalau manajer ini bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik yang menentukan sendiri solusinya. Misalnya, Arsil,
ini sepatu tak belum dirapikan. Kenapa kita tidak rapikan? Tanyakan dulu alasannya. Ditanyakan, siapa tahu ada kebutuhan dasarnya, siapa tahu buru-buru, kan kita tidak pernah tahu. Makanya kita sebagai guru tidak bisa langsung menjustifikasi peserta didik kita atas apa yang mereka lakukan. Ya, tidak bisa secara langsung. Siapa tahu mereka ada alasan-alasan tertentu. Misalnya datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Ya, misalnya datang terlambat, kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwasanya oh begini dia karena lambat bangun. Belum tentu. Siapa tahu ada kendala di jalan, ya. Misalnya peserta didik kita seperti itu. Nah, ya jadi tapi kalau di PAUD kita belum terlalu mengarah ke sana kalau masalah disiplinnya terlambat atau apanya. Akan tetapi ketika berbicara di pendidikan yang lebih tinggi, ini tentu saja mereka memiliki alasan-alasan yang kuat. Mungkin saja tadi malam mereka mengerjakan PR sampai larut malam, sehingga mereka terlambat bangun. Itu kan alasan-alasan yang sebenarnya harus kita terima selaku manajer, ya. Dan memberikan kesempatan dengan menanyakan, kira-kira besok apa sih upayanya supaya tidak terlambat dibangun? Ya, misalnya pasang ke alarm, ya. Jadi ini yang kami pahami bahwa kita harus memasang alarm saat pagi. Nah, bagaimana kalau alarmnya tidak bunyi? Pasti datang kita terlambat lagi. Nanti ada yang bisa bangunkan. Siapa yang bisa bangunkan di rumah? Ada nenekku, ada bapakku, ada mamaku. Nah, oke, dari situ kita bangun komunikasi, berarti besok tidak terlambat lagi karena ada mamanya, ada neneknya, ada kakeknya, ada bapaknya yang siap membangunkan supaya tidak terlambat lagi. Nah, kan salah satu bentuk komunikasi bukan guru yang menentukan solusinya, tapi peserta didik sendiri yang memberikan sebuah tawaran-tawaran untuk mereka yakini di esok hari dan seterusnya. Nah, apa sih dampaknya ketika kita memiliki pola kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, bahkan manajer. Jadi kalau menghukum, peserta didik akan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena bukan atas dasar keyakinannya sendiri. Mereka akan hanya takut pada keyakinan, mereka hanya takut pada aturan-aturan yang disampaikan oleh guru. Kalau tidak ada gurunya, mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Oh, tidak ada jibu guruku, tidak ada pak guruku, terlambat Made. Oh, tidak ada pak guruku, tidak mau ajak duduk manis. Tidak ada pak guruku, tidak mau ajak buang sampah di tempatnya. Tidak ada guruku, tidak mau ajak antri. Pembuat orang merasa bersalah, ini yang fatal ini. Merasa rendah diri. Bahkan ini lebih parah daripada penghukum. Kalau penghukum itu mereka masih akan sadar di masa yang akan datang terkait dengan mentalnya. Tapi kalau merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri atas apa yang mereka lakukan, di situ mereka akan berdampak besar pada mental mereka di masa yang akan datang. Ya, tidak percaya diri, mengembangkan minat dan bakatnya, mau jadi atlet, tidak percaya diri, mau jadi polisi, tidak percaya diri, mau jadi guru, tidak percaya diri. Nah, itulah yang salah satu yang bisa menyebabkan dampak buruknya dari pembuat orang merasa bersalah. Kemudian bagaimana dengan teman? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Ada guruku, nah bantu nanti guruku. Biar deh, jangan kukerjakan tugasku karena ada guruku. Baik guruku, selalu jika nak kasih contohnya, selalu bahkan lagi nak bantu kak kerja tugas. Nah itu posisi teman. Bagaimana dengan pemantau? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, selalu ada sanksi. Kemudian siapa yang juara, siapa yang paling baik di kelas, dia ranking 1. Ini kaitannya dengan nilai. Ya, ini kaitannya dengan nilai. Jadi otomatis ada pemenang, ada yang kalah. Kalau pemantau, ini salah satu kelemahan dari pemantau. Bagaimana dengan manajer? Apa sih dampaknya? Dampaknya adalah peserta didik mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri tanpa kontribusi orang lain, tanpa tendensi maupun intervensi orang lain. Jadi mereka mengevaluasi, mereka yang tahu sendiri kesalahannya, mereka yang tahu sendiri bagaimana caranya supaya saya tidak salah lagi. Nah, kan gitu.
Oke. Jadi olehnya itu ketika kita menerapkan pola komunikasi atau posisi kontrol manajer, kita harus melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, berikut ya, ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sama yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pola manajer itu bukan untuk mencari, bukan supaya mereka menebus kesalahannya sehingga mereka harus melaksanakan segala konsekuensi yang ada. Akan tetapi mereka belajar dari kesalahan yang mereka lakukan dan mencari solusinya, memperbaiki hubungan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Artinya kalau kita menasehati peserta didik tidak dendam kepada kita, ya. Peserta didik tidak dendam kepada kita karena kenapa? Karena apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu berdasarkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka pahami. Ya, kemudian restitusi menuntun untuk kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, ya, melihat ke dalam diri. Bagaimana mengevaluasi dirinya? Oh iya, betul tahu, wah, kalau saya tidak simpan sampah, menaruh sampah di tempatnya, oh betul tahu, wah, jorok di depan kelasku, jorok di kelasku, ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi bagaimana kita mengenali, kita menanyakan, ya, kita menanyakan kepada peserta didik kita apa alasannya melakukannya, ya. Jadi itu ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, hal yang terpenting yang kita lakukan adalah menanyakan apa alasan kenapa dilakukan, bukan langsung menjustifikasi, ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya anak bagaimana, ya. Tentunya setiap anak yang melakukan tindakan itu tidak sama semua tujuannya. Meskipun tindakan yang dilakukan sama, tapi tujuannya belum tentu sama semua. Berdasarkan bagaimana itu sebenarnya karakternya anak-anak tak, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi tentunya di restitusi ini harus ada solusi. Harus ada solusi, bukan menambah masalah. Ya, jadi solusinya itu dari mana? Dari peserta didik sendiri, bukan dari guru. Guru hanya menawarkan. Kalaupun diterima, alhamdulillah. Kalau memang mereka sudah yakin dengan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi terkadang ada murid kita yang luar biasa, ya, luar biasa aktif sehingga sering memukuli temannya. Itu kan tidak diterima terkadang sama kelompoknya, ya. Diasingkan, merasa asing karena tidak ada yang ingin berteman. Kalau kita melakukan restitusi dengan kesadaran yang mereka miliki, dengan keyakinan yang mereka miliki melalui aktivitas restitusi, mereka akan memiliki rasa percaya diri untuk kembali bergabung, berbaur dengan teman-temannya dengan tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya melakukan segitiga restitusi ini? Ya, jadi tentunya dalam setiap kasus, bunda-bunda, ibu guru semua di kelas, kita harus menyampaikan kamu punya alasan, ya. Divalidasi dulu kebutuhannya. Tentunya setiap yang dilakukan oleh peserta didik kita itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Nah, makanya yang pertama yang kita tanyakan adalah apa tujuannya, apa alasannya sehingga murid kita melakukan sesuatu kesalahan. Ya, misalnya peserta didik kita sepertinya tadi yang saya sampaikan, peserta didik kita keluar dari ruang kelas pada saat belajar tanpa meminta izin. Tanyakan kenapa keluar kelas tidak minta izin. Tentunya kalau mereka menjawab, ya misalnya mau minum, mau makan, mau ambil makanan, atau mau ngambil minuman, itu tentunya mereka memiliki kebutuhan dasar untuk hidup. Kebutuhan hidup.
ya karena terkait dengan makanannya. Ya, kita saja sebagai orang dewasa kalau lapar sekali Miki, haus sekali Miki, itu tentunya ada hal-hal yang lain yang mungkin akan kita lakukan. Bagaimana emosi kita ketika kita menahan lapar, menahan haus, ya. Jadi ketika mereka sudah menjawab, ya, haus sekali Kak Bu Guru, haus sekali Kak Pak Guru. Misalnya karena menurut kita itu yang dilakukan adalah salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain selain daripada keluar tanpa meminta izin untuk mengambil minuman? Ah, mungkin jawabannya harus meminta izin dulu. Berarti ketika murid kita yang sudah menjawab seperti itu, berarti mereka sudah memiliki keyakinan. Mereka akan sadar atas apa yang seharusnya mereka lakukan terkait dengan budaya positif. Kan seperti itu. Kemudian langkah yang kedua dari pola segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, sama Ji. Oh, Pak Guru juga pernah begitu. Pak Guru juga pernah sementara rapat tapi haus sekali. Langsung ya Pak Guru tidak minta izin keluar-keluar. Pak Guru langsung ambil air minumnya. Pernah juga Pak Guru begitu. Nah, itu untuk menstabilkan identitas supaya mereka tidak merasa rendah diri, ya. Mereka tidak merasa percaya dirinya semakin down, ya. Mereka tidak merasa sangat bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Makanya disampaikan, oh Pak Guru juga pernah lakukan itu. Dulu pernah lakukan begitu dulu. Masa Pak Guru sementara rapat, kemudian sementara haus, tidak ada minuman di kelas, tidak ada minuman di ruangan. Wah, langsung Pak Guru keluar cari minuman. Tidak lupa Pak Guru minta izin. Ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah lakukan ini. Pak Guru juga pernah loh. Dulu pernah Pak Guru. Tapi enggak bagus kalau misalnya Pak Guru keluar tidak minta izin, ya. Nah, tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kira-kira apa kebudayaan-kebudayaan positif, keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Meminta izin saat keluar kelas. Nah, kalau mereka sendiri yang mengucapkan itu, mereka berarti sudah ingat di long term memorinya atas apa yang menjadi perilaku-perilaku positif yang sebenarnya harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mereka. Ya, mau tak seperti bagaimana Ki? Nah, kalau sudah Ki minta kalau keluar Ki, oh Pak Guru, besok saya kalau keluar Kak, berarti minta izin nggak dulu sama Pak Guru. Oke. Nah, itu mereka sendiri yang menemukan solusinya. Bukan gurunya, bukan kita sebagai guru yang mengatakan bahwa kalau keluar Ki minta izin Ki dulu. Nah, kan bukan seperti itu. Ya, tapi kita menanyakan kita menanyakan apa yang seharusnya kita lakukan ketika keluar kelas untuk mengambil minuman. Nah, kan gitu. Oke. Jadi bunda-bunda sebelum ini apakah ada pertanyaan kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi? Ya mungkin sekedar berbagi dari apa yang sudah saya lakukan, ya, terkait dengan budaya positif, bagaimana menerapkan segitiga restitusi di kelas. Tapi yang sederhana saja ya, contohnya bunda-bunda. Ya, jadi saya melakukan ya mengimplementasikan segitiga restitusi di kelas ini, di mana di peserta didik saya itu sangat suka sekali menghambur mainan, susah sekali untuk membereskan mainan di kelas. Nah, ini salah satu hal yang sangat berat sekali saya lakukan sebenarnya selama ini, akan tetapi saya selalu berupaya dengan apa yang saya lakukan dengan mengimplementasikan
dari apa yang saya paham terkait dengan segitiga restitusi ini. Ya.
Ya, baik. Terima kasih Bunda semua. Jadi tadi itu sebuah tayangan kasus-kasus yang saya alami, yang saya amati di kelas saya. Jadi bagaimana memberikan sebuah tawaran ya, sehingga peserta didik saya sendiri yang menentukan bahwa di dalam kelas itu ketika sudah melakukan kegiatan main itu harus dibereskan. Jadi bukan saya mengatakan bahwa harus dibereskan, tetapi mereka sendiri yang mengatakan harus dibereskan lagi supaya rapi kelasnya. Kemudian di kasus 2, bukan saya menginstruksikan bahwa harus dirapikan sandalnya di rak sandal, akan tetapi yang memberikan solusi itu adalah dirinya mereka sendiri, ya. Mereka mengatakan bahwa kalau sudah menggunakan sandal dan di dalam kelas itu sandalnya harus dirapikan. Mereka sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan saya. Ya, jadi mereka akan memiliki kesadaran diri dalam dalam membangun kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan-kebudayaan positif baik di sekolah ya maupun di kelas masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, memang bertahap ya, karakteristik peserta didik kita itu kan tidak sama semua. Ada yang terkadang lebih mudah diarahkan, lebih mudah untuk mengikuti pembiasaan-pembiasaan. Ada juga yang mungkin karena pengaruh dari rumahnya, pengaruh lingkungannya, sehingga apa yang kita implementasikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masih butuh proses yang lama, sehingga kita dibutuhkan kesabaran untuk bagaimana mengarahkan, membuat peserta didik kita lebih yakin dengan apa yang mereka lakukan sendiri, ya bisa mengevaluasi dirinya sendiri dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan bisa menentukan apa yang seharusnya mereka lakukan di masa yang akan datang atau pada saat mereka melakukan kesalahan. Nah, seperti itu ya. Mungkin tadi terdengar suaranya atau tidak terdengar suaranya, Bunda? Tidak terdengar ya? Oh iya, mohon maaf mungkin tadi tidak ter-share sound-nya. Mudah-mudahan nantinya teman-teman semua bisa melaksanakan ini secara perlahan. Memang tidak mudah untuk dilakukan, akan tetapi pembiasaan atau budaya-budaya positif itu memang dilakukan secara perlahan. Anak-anak akan beradaptasi dengan apa yang kita lakukan di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, seperti itu silahkan genggam tangan Anda, genggam tangannya dengan menganggap bahwa apa yang ada di dalam genggaman bunda-bunda semua adalah hal-hal yang berharga, sehingga bunda-bunda semua tidak mudah untuk membuka kepala tangan Anda sesuai dengan komitmen dan konsistensi diri Anda semua. Semoga dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita di dalam kelas secara khusus. Semangat terus guru-guru PAUD ya, khususnya di PAUD Era Kartini Pembina. Untuk rekan-rekan yang sempat hadir, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan sehingga bisa mendengarkan sedikit sharing pengalaman-pengalaman yang saya peroleh ya selama ini dalam melakukan praktik baik ya, praktik pembelajaran baik di sekolah saya maupun peningkatan kompetensi saya yang saya miliki melalui pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ataupun di program-program lainnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang lainnya. Sudah cukup kayaknya, sudah jelas. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya nanti lagi nih untuk lebih terarah ya. Dan yang intinya jangan kita takut dengan sesuatu, tetapi harus ada kesadaran dari diri kita. Genggamlah tangannya, yang ada di genggaman itu yang perlu kita eratkan. Oke, makasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, terima kasih teman-teman yang lain yang sempat hadir, Ibu Guru yang sempat hadir, alhamdulillah. Semoga kita bisa senantiasa dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita karena mereka adalah aset yang sangat berharga untuk masa depan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih semua atas waktunya, selamat beristirahat dan sampai bertemu kembali di hari-hari sekolah selanjutnya. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu Irawati. Bagaimana pare-pare Bu?